sampaikan terkait perihal perkuliahan, biaya maupun bagaimana nanti sistem perkuliahan kita. Nah, kemarin setelah kita rapatkan dengan Ketua Stainu untuk mahasiswa Pilang Kenceng ini kan datanya yang masuk 14 orang. Nah ini saya mau tanyakan sekali lagi, 14 orang ini fix orangnya benar-benar lanjut dari maksudnya ada dan mau untuk kuliah atau masih ada perubahan dan segala macam. Tapi gua tinggal di sini. Oke. Berarti aku mundur dulu ya. Oke semua ini tinggal. Ada tambah satu. Tambah satu yang belum tertulis. Mau ditulis sinten? Mau ngarep Rene? Baru nih. Ke sini. Oh nanti ya sudah. Nanti ke sini. Dan malah dia itu yang sudah mengikuti kuliah 2 kali kalau salah. Oh gitu, langsung ke sana kayaknya. Iya, tapi nggak tahu Ada apa-apa di kemarin sana. saya dengar ada yang dari Pilang Kenceng tuh ke sana, tapi saya suruh nemuin saya juga nggak nemuin saya. Jadi saya juga belum kenal. Terus Bu, Nah, melanjut. di kami itu Bisa nggak biayanya? kan ada 2 jurusan tarbiyah dan Bisa nggak syariah. simbayar? Nah, teman-teman jenengan nanti mungkin masuknya di mana saya juga belum fix karena kita belum pernah ketemu ya kan. Kemarin saya pernah tanya ambilnya ekonomi syariah. Tapi kalau monggo bisa ingin berubah haluan ke hukum ekonomi syariah monggo karena kalau ekonomi syariah itu nanti kan gelarnya sarjana ekonomi. Kalau HES hukum ekonomi syariah itu sarjana hukum. Nah kebanyakan teman-teman penyuluh itu yang dari Magelang kan juga banyak ini ada hampir 10-an lebih teman-teman juga mau sampai 20. Nah itu ngambilnya HES hukum ekonomi syariah karena memang linier sesuai dengan ijazah dan yang diminta oleh Kemenang itu S1 keagamaan non pendidikan, salah satunya adalah syariah gitu, syariah dakwah usuludin gitu. Nah itu juga saya belum fix di sini kan kolom untuk prodinya juga belum diisi kayaknya. Masih bingung mungkin. Masih bingung mungkin kan. Lagi monggo boleh ambil, saya mau ekonomi, saya mau katakanlah dari 14 orang ini ada yang ngambil ekonomi, ada yang ngambil HES. Monggo nggak apa-apa, tapi tetap nanti kita perkuliahan satu forum ini seperti itu. Karena perbedaannya yaitu tadi kalau di ekonomi kita ekonomi itu kan membahasnya tentang pure ekonominya dan segala macam. Kalau hukum ekonomi syariah itu hukum-hukum di hukum Islam semua kita ada materinya. Gitu. Monggo di Terus dari penyuluh sendiri yang ambil ekonomi syariah banyak ya? Tidak ada. Kebanyakan HES. Yang lain. Gitu. Ya rencana awal kita kan gini Bu, karena dengan kan waktu pertama kali ini Pak Mukarram ada undangan di Kemenang itu yang bicara Mbah Karom sama Pak Anwar dengan pengumumannya yang sangat jelas dan sangat marketable untuk kita membuat kita mau jadi kuliah gitu. Sebenarnya kita untuk pertama kali itu kalau masalah jurusan ya ini bukan kok melanggar hak enggak. Yang daftar ke kita itu nanti kita harus kudu padha karo awake dhewe gitu. Yang daftar ke kita maksudnya kan kita harus nek pengen kuliah neng kene itu kudu nek wong 15 kan ada instruksi seperti itu. Nah, ketika kita cari menawarkan orang untuk mau kuliah, ya jurusannya kudu padha aku kok. Karena kita tidak mau memberatkan yang dari pihak kampus juga. Kan kita pikirannya nek beda jurusan, ketok iki kok gak iso nek wong 15 dadi siji. Nah, karena pikirannya seperti itu. Nah, nanti kalau terkait jurusan biar kita sekarang hari ini ya, tapi nanti insya Allah kalau kita putuskan yang lain itu harus ngikut kita. Insya Allah juga ngikut kok itu. Oke, wes kena ada ini Banyak yang ngikut itu. Berarti HES itu maksudnya. HES maksudnya. Kebanyakan kalau yang ekonomi syariah itu maksudnya di BMD. Tapi nanti untuk garap-garapnya tapi diberingan yo. Garap-garapnya enggak. Ada lagi dari kuliah sih. Ojo takut wis pengen mikir opo. Itu teknis lah. Berbeda lagi. Kata Bu lebih dari jenengan itu yang usianya sangat banyak. Gimana tuh Beliau itu malah seneng gitu maksudnya. Yang pertama ya diniatkan tolak ilmi lah ya, maksudnya untuk mencari ilmu
nggak usah mau terbebani bagaimana tugas dan segala macam, ada pembimbingnya. Bayang. Ya, Kak, sambil kita berjalan. sendiri lah ibu rumah tangga kan yo multi toh kerjaan. Karena kemarin itu kita ambil ES itu karena kita awam ya, awamnya itu anak hukumnya karo anak hukumnya mesti ruwet ya. Nah, itu wis rasa wis hukum ya, sing langsung praktek ya. Dan kebetulan juga banyak yang pelaku ekonomi kan begitu itu. Awalnya saya kan kok ekonomi itu saya sampaikan, loh ini nggak salah atau ngambil ekonomi gitu, dosen-dosen gitu kan seharusnya penyuluh harusnya di HES ya. Mungkin mereka belum tahu. Nah, ini pelaku ekonomi. Ini pengusaha-pengusaha. Pengusaha gitu. Loh, di hukum ekonomi kan juga ada gitu loh. Nah, karena tapi kita fokusnya kalau di hukum. Berarti sama sepakat di HES semua. Gitu. Ya, kita. Jadi dari prakteknya nanti HES semua biar jadi satu kelompok itu enak. Pembimbingnya pun lebih enak gitu. Ya. Nah, kemarin berarti yang kemarin sempat ikut ES itu boleh pindah ke satu. Boleh. Kan belum. Nah, ketika PBAK kemarin kan saya juga undang jenengan kan, tapi nggak pada hadir. Nah, itu di dalam PBAK juga perkenalan setiap prodi. Banyak yang berpindah haluan ke HES karena nggak tahu belum tahu ekonomi itu arahnya kemana, hukum ekonomi syariah itu arahnya kemana. Akhirnya dari kemarin itu HES itu hanya beberapa orang. Ketika PBAK saya perkenalkan karena saya sendiri kaprodinya, ketua prodi hukum ekonomi syariah, saya kenalkan jurusan-jurusan kita, HES itu arahnya kemana, dia belajarnya apa saja seperti itu, nanti outputnya bagaimana. Nah itu Bu saya pindah gitu. Nah alhamdulillah lulusan HES itu juga teman-teman di KUA, di di Magetan itu ada beberapa teman-teman yang bukan PTT, karyawan sudah staff. Nah itu karena memang untuk kenaikan tingkat dan segala macamnya, alhamdulillah ijazah dari STA ini bisa untuk naik tingkat. Jadi bisa gitu loh. Jadi masuk. Enggak usah dikhawatirkan sudah ada. Memang ada juga sih gembos sing ngoten. Kok ono ijazah ngoten ada. Sudah ada. Itu satu kantor sama saya juga kan penyuluh di KUA Takeran itu staf namanya Mbak Ida itu kuliah di IKIP nggak selesai, ternyata di Kemenak itu harus S1 keagamaan non pendidikan itu. Termasuk saya itu sebenarnya sudah kuliah Bu, sudah lulus, tapi saya jurusannya electrical engineering, saya teknik listrik. Ya. Jadi kalau di sini terus teman-teman mau kuliah saya mau diajak lagi lah, aku kuliah ya, tapi nggak apa-apa gitu. Loh, apa namanya? Teman kami yang di penyuluh itu juga ada yang sudah S1 dan memang mau kuliah lagi. Ya itu kayak saya Bu. Terus apa? Judulnya transfer enggak, Le? Enggak bisa karena kalau transfer itu harus sama jurusan. Sudah paham saya. Terus ini sistem perkuliahan kemarin monggo dikehendaki dosennya luring bisa ketemu panjenengan nopo daring. Kalau luring kemarin kita rapatkan dengan ketua dan wakil-wakil ketua itu karena jarak tempuh sangat jauh ya. Jadi tadi saya dari kampus berangkat dari kampus ke sini itu ya lumayan 45 menitan ya. Sangat jauh lagi kok dosennya juga gelem teko. Ya paling enggak minimal bisa pertemuan beberapa kali gitulah. Masa enggak ketemu sama sekali kok kurang enak gitu. Kemarin itu bagaimana kan ada kalau semester 1 itu ada 9 mata kuliah. Nah, satu mata kuliah itu diselesaikan dalam waktu 3 atau 4 kali pertemuan saja. Jadi dimaksimalkan satu hari ada 3 mata kuliah. Katakan kita ambil hari Minggu atau hari Sabtu, monggo nanti disepakati hari Minggu atau hari Sabtu, satu hari itu ada 3 mata kuliah. Nah, 3 mata kuliah ini nanti bisa satu kali pertemuan bisa membahas beberapa materi. Nanti biar cepat selesai gitu. Jadi 3 kali pertemuan bisa nanti selesai. Nanti setelah itu mau minta daring atau gimana terserah gitu. Mintanya kalau saya ya pertemuan dulu lah berapa kali gitu. Masa kalau pertemuan itu bukan seumpama kan kemarin kalau ada 15 bisa di sini lah di sini lah ketemuannya itu kalau mau di sini tuh kita harus gimana atau mempersiapkan apa atau gimana itu. Kemarin Pak Ketua itu juga sudah bantu sama Mbak Yakim dicarikan tempat tapi tidak ada karena kekurangan juga beliau tempatnya untuk santri-santrinya ini. Nah, monggo kalau jenengan punya kalau pandangan misalnya Bu, tempatnya di mana? Kalau tempat insya Allah kita carikan. Cuman fasilitas yang lain yang diperlukan selain tempat ada enggak? Misalnya harus
Ya sak meja kursi ini pisan, sak proyektor atau gimana itu? Apa cuma ruangan kosong begini? Biasanya ya kursi, meja untuk dosen. Kalau ada nanti layar, kalau layar biasanya bisa ditempel di tembok ya. Nanti proyektor biasanya nanti tergantung dosennya beliau biasanya kalau menghendaki ada proyektor beliau bawa sendiri. Seperti itu cuma disediakan tempat saja, meja untuk dosen dan teman-teman. Nggak mungkin kan teman-teman kalau nyatat nggak ada meja, nah itu kalau meja pendek gimana? Maksudnya duduknya di lantai, meja? Monggo nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Katanya lebih nyantai enak gitu. Ngantuk Bang. Monggo. Biasa jadi santri. Nah kalau saya sudah sepakat ini kalau saya juga dibantu untuk kan ditambah satu orang 15 ini. Kalau nanti kita jadi jadi hari Minggu atau hari Sabtu perkuliahan, kalau bisa hadir semua, eman-eman dosennya sudah jauh-jauh nanti ke sini. Kira-kira mulai kapan? Mulai minggu depan, Oktober ini ya. Oh Oktober berarti ini sudah besok Oktober. Ini sudah Oktober. Ini perkuliahan di kampus sudah 2 kali pertemuan maksudnya, gitu. Berarti Sabtu terus Minggu. Yeah. Bisa jadi minggu depan sudah, hari minggu depan itu ya. Mulai. Enggak, minggu depannya maksudnya. Minggu depannya gak minggu. Kan besok minggu ini masih belum. Belum, minggu depannya. Minggu depannya. Gitu. Dosen-dosennya juga sudah saya tari yang mau yang bisa kesini bersedia kesini siapa sudah ada. Pak Tony Jadi tinggal saya pastikan teman-teman pokoknya harus hadir. Emang maksudnya kalau dosennya sudah kesini kayak mahasiswanya nggak ada kan ngesak nih dosennya gitu. Nanti kita kan juga bisa menjelaskan ke teman-teman yang sekarang tidak hadir ini. Minimal beberapa waktu yang awal ini bisa hadir lah. Terus masalah biaya nih. Biaya di streaming itu sangat dimudahkan karena bisa dicicil. Tapi insya Allah nih teman-teman masalah biaya malah lancar. Aku ya. Nah, monggo ini minta diambil. Kan ada dua ini ya, ada dua sistem, ada yang reguler dan non reguler. Nah, yang reguler itu kuliahnya 4 tahun. Dia nanti mengikuti KKN, yang mengikuti PPL dan segala macamnya. Nah, yang satu yang non reguler itu yang teman-teman yang sudah kerja itu bisa ambil paket hanya 2 tahun teorinya saja. Nanti tinggal 2 tahun menunggu untuk wisuda seperti itu. Monggo, tapi tetap biayanya agak mahal sedikit karena beda toh, maksudnya yang pengen instan sama enggak itu kan berbeda. Kita menghargai sebuah proses gitu. Nah, kalau tapi teman-teman yang sudah bekerja dan sudah pernah kuliah kan otomatis nyapa aku timbang suwi-suwi kuliah ada sambil kerja. Nah, yang kemarin diaturkan Pak Anwar itu kan yang non reguler. Lah itu monggo. Nah, itu kan kalau non reguler segitu itu bisa dicicil Bu. Gitu. Jadi sebulannya berapa? Timbang sekali 1 semester itu belum gitu kan 1 juta sekian. Malah berat gitu. Kalau kuliahnya kan 2 tahun Bu. Ya, 2 tahun itu kan sudah ada SKL-nya atau nunggu 4 tahun baru ada SKL? Nunggu 4 tahun Mas. 4 tahun baru ada SKL. Karena tidak ada, kita nggak takut di mana-mana sekarang itu kan banyak yang ada yang memberikan janji seperti itu ya, itu malah nggak ada aturan di Kopertes, tidak ada seperti itu. Gitu. Jadi tetap 2 tahun teori, nanti 2 tahun untuk nanti nunggu sambil sudah itu mengerjakan skripsi gitu ya, tetap skripsi. Skripsinya bayar. Monggo lah skripsi gampang pokoknya gampang semuanya. Yang penting koordinasi komunikasinya dijalin, nanti kita permudah semua seperti itu. Enggak usah pikir biaya juga. Pasti pertemuannya disepakati ketika terjadwal berapa kali atau nah ini kita dari ketua Steno 3 kali. Mendagangnya gimana gitu? 3 kali dalam pertemuan itu dalam satu mata kuliah. Jadi 9 mata kuliah ada 27 kali. Nah, jadi 1 bulan katakanlah ya, 1 bulan itu minggu pertama tanggal 9 besok atau tanggal 8 besok itu 3 mata kuliah. Nah, 3 mata kuliah itu diselesaikan dalam 1 bulan dulu. Jadi ketemu dosennya ya 3 itu 1 bulan. Itu selesai dulu 3 mata kuliah. Nanti bulan depannya lagi 3 mata kuliah lagi. Ya, maksudnya ini nanti pertemuan itu apakah 1 minggu mungkin 1 kali langsung banyak pelajaran? Iya, gitu? 1 pertemuan langsung 3 mata kuliah. Ya. Gitu. Berarti hari Minggu mungkin ya? Minggu apa Sabtu? Berarti kira-kira Bu, kira-kira itu 1 pertemuan itu makan waktu berapa jam mulai dari
jam berapa sampai jam kan berapa banyak mata pelajaran. Iya, tiga Kurang lebih. Kurang lebih itu 1 jam satu mata kuliah. Oh, berarti 3 jam. berarti 1,5 hari cukup lah, setengah hari. Cukup dari pagi sampai siang, sampai siang ya. sudah bisa. Atau siang sampai sore. Terus monggo atur enake monggo. Enaknya monggo. Pokok gak malam. Nah itu Sabtu atau Minggu monggo disepakati. Paling kalau kita enaknya sing ngambil siang ke sore gitu. Mulai pas ngawas paling nggak kena disepit loh. Nanti bisa lah ya, kalau 1 kali pertemuan bisa ketemu dosen, nanti kedua atau ketiga nanti minta daring nggak apa-apa gitu kalau. Ya mintanya saya ya paling enggak Iya, semua bisa kumpul dulu lah. Raketan sekali Ya, ketemu. bisa kumpul dulu lah, aja langsung daring. Tapi ngumpul nonton itu loh hanya Ya mungkin diomongin. Kan sudah kesepakatan Nah, ya. Saya kira nggak terlalu ini. Ya, teman-teman itu malah dari Selasa sampai Jumat. Itu yang rutin masuk itu. Yang rutin masuk. Kalau yang non reguler nggih sami aja, apa Sabtu Minggu, cuma Sabtu 2 hari. Dan ini kan masuk terus ya parah mundur. Dan ada teman penyuluh yang dari kota kayaknya, apa namanya ya, lupa saya. Itu juga nikmah sama kayaknya. Nggih. Ini kok dhewe ngebel kula bingung ngomongnya. Aku gak nek kancane lah piye melok nek bilang kenceng pisan kok piye ngoten ta. Kejauhan. Enggak apa-apa beliau di kampus saja nggak apa-apa. Pada dasarnya sebenarnya kita perlu. Enggak kemarin sambat, gak enak kancane gak kenal ngoten lho. Pengen pokoknya aku manut bilang kenceng tapi yang seperti ini itu kan ini kuliah pulang kenceng. Dan di luar pulang kenceng di mana aja Bu yang udah daftar? Misalnya kecamatan ini adakan kuliah gitu. Enggak, baru sini. Baru sini. Hanya sini. Kuliah aktif berarti. Masih kuliah mau. Ada lagi teman-teman yang penyuluh lain. Ya cuman ada yang tanya Bu, ada yang tanya kan. Kemarin itu yang ungu dan sebagainya itu. Bergabung rene ae nek kono gak ana temen. Enggak, kan ngono Pak. Masalahnya biasanya enggak Kan kemarin pengumumannya boleh di kecamatan masing-masing. Tapi penting 15. Ya, mungkin mereka nggak sampai 15 terus bingung gitu. Kalau nggak sampai 15 disampaikan suruh gabung ke sini. Misalkan nanti di perjalanan ada yang menyusul bisa. Nggak apa-apa. Nah, misalkan ada yang minat baru denger mungkin gitu. Aku kok biasa nyusul. Nggak ada yang menyusul kan masih diperbolehkan gitu. Terus untuk administrasi niki wau sing sampun karo sing dereng nggih kersane diopiak-opiak teng grup. Iya, nah itu waktu 200 dhisik ngono enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa, yang penting pendaftaran sama registrasi dulu enggak apa-apa. Jasa kok bayar lek wis jadi. Jasa wis dadi. Wangel. Kancamu siji iki nang nggon. Lah piye lho? Mbak Asim malah nyesal. Yang disampaikan. Nah, nanti untuk buku pedoman, buku apa ya, yang untuk bahan ajarnya nanti disampaikan setiap dosen masing-masing. Oh gitu. Nah, mata kuliah untuk semester biasanya apa sih sudah, diperlukan mahasiswa nih? mata kuliah semester 1 itu sudah dapat kan Pak? Di HES itu kemarin saya share. Iya. Nah itu semua yang semester 1 itu disamakan, mau reguler ataupun non reguler itu ada 9 mata kuliah sama semua. Itu ada apa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada KNU-an, ada apa? Ada 9 mata kuliah itu apa itu? Iya. Nah, nanti biar dibaca. Itu bukunya masih piye? Di bawah nanti. Nanti setiap pertemuan pasti kan nanti dosen pertemuan pertama nanti dosennya menyampaikan nanti apa saja yang perlu dibawa untuk mata kuliah ini nanti buku pedomannya yang mana nanti disuruh nyari atau fotokopi gitu. Jadi kalau setiap kuliah nanti punya pedoman masing-masing. Atau kirim file kita nanti ngeprint gitu. Ya nanti disampaikan dosennya masing-masing gitu. Iya. Oke, sementara itu sudah cukup Oke, kira-kira. ya. Sudah paham alurnya nanti gimana? Jadi minggu besok, minggu depannya lagi insya Allah nanti kita mulai kuliah perdana. Dan tolong ya pokoknya saya minta tolong sekali dimaksimalkan teman-teman ASEAN nanti jauh-jauh beliau dari Magetan, dari Madiun sana, Madiun kebanyakan Madiun Bonsari, rumahnya kebanyakan Bonsari, Magetan. Biasanya jam berapa kalau minggu pagi itu? Nah itu jam 9 sampai sini mungkin. Oh berarti maksudnya saya ngumpar teman-teman yang sekarang nggak hadir kan bisa nanti jam 9 sudah harus di lokasi gitu. Ngumpar jam 8 aja berarti. Oke, carry ya.
bakal kayu. Bakal kayu teko. Saya paham lah kondisi penyuluh itu seperti apa, punya kesibukan yang sangat banyak di luar. Kan, karena saya sudah juga penyuluh, jadi di mana? Kita kerana, Pah juga apa wis pahit? Saya penyuluh pah, juga di Kominfo juga, kan di Madiun itu ada satu Pak Ziad, nek kenal. Nah, itu juga penyuluh Kominfo sama saya. Terus itu kan penyuluh itu yes anu wae betul. Ngertos piyambak lagi. Nggih. Saya kira ada kalau ini ada itu. Mun kersane mungkin dijelaskan teman-teman iki buat. Itu manut mau ketemu sama dosennya. Mahasiswanya kalau mau ketemu sama dosennya. Mahasiswa guru kok oleh. Biasanya dia enggak telat dijejel lho. Pak sinten iki? Nih Pak Aziz niki bakal kayu. Aziz. Oh, nggih. Niki kan mboten cilik dhuwur colek Oh, niki. bayar kabeh kan. Senes panik. Juga duit loro. Mungkin ditransfer. Iya, apa sih tak bayar. Bumbu sering kayu kok. Ini Pak, siap ya. Tapi bisa kalau misalnya pas saya pertemuan tiba-tiba ternyata pas izin ngono HP lakukan. Sebelumnya dikomunikasikan. Langsung komunikasi ke dosen gitu. Oke, sama dosennya. Boleh. kan misal dari semua yang hadir yang nggak hadir misal foto. Lu saya kadang kan lho. Maksudnya nek pas kula nek pas diutus ngawas aku gak iso. Iya wis gampang tak genteni. Karo Edi. Alah sing penting hitungane genah dendo gitu. Mungkin lho. Nek pajak pokok sing gak hadir nek pajak. Iya, seperti izin nek pas sekolah lagi ya. Tadi dasarnya. Oke, wis. Pak, mulai minggu Tanggal kuliah bos. Ojo kerja. Minggu depane. pagi Setengah hari. Anggap ngopi bareng. Jangan dibuat beban, enjoy saja karena mau niatnya menuntut ilmu Iya. gitu. Menuntut ilmu nih ate. Kan yo gak gendah. Kok dituntut? Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga nanti kita bisa menjalin perkuliahan di Pilangkeceng ini maksimal dan lancar. Amin. Tidak ada halangan suatu apapun dan teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu yang apa yang diharapkan. Amin. Saya tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.